Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang menghormati orang tua dan guru. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama dalil nakli, kedua adab, dan yang ketiga keutamaan. Yang pertama, memahami adab terhadap orang tua. Dalil naklinya, perintah menghormati orang tua dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Selain di dalam Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad yang berbunyi, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi. Ada beberapa hal yang tegaskan pada ayat di atas. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk larangan mempercayai ada kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini tentu mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua. Yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nikmat yang diterimanya dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua, dan bentuk terima kasih tersebut adalah dengan cara berbuat baik kepada keduanya. B. Adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Yang pertama, adab terhadap orang tua adalah orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan belas budi dari anaknya. 2. Kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Berikut dipaparkan prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua. C. Keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridho orang tua. Keempat, dimudahkan rezekinya. Kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. 2. Memahami adab terhadap guru. A. Dalil nakli menghormati guru. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. B. Adab terhadap guru. Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. 2. Guru merupakan orang tua kedua. 3. Guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. 4. Tanpa guru hidup kita akan buta. Berikut yang termasuk tata cara menghargai dan menghormati guru. C. Keutamaan berbakti pada guru. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila mentaati perintahnya.
Memang usaha tak pernah mengkhianati hasil, namun akhlak dan penghormatan siswa kepada guru merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan. Ulama mengatakan kesuksesan siswa itu 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Apabila kita berbakti kepada guru, akan diperoleh keutamaan sebagai berikut. Demikian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan kepada masing-masing orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.